Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Walaupun memang sudah di malam hari ya, di pukul 8 malam, tapi mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat. Pada malam hari ini saya advokat Dr. Tina Melia SH MA MH CLA CPCD akan menyampaikan materi webinar pada malam hari ini yang berjudul Viral versus Sustainable, yaitu bagaimana IMC menciptakan brand awareness yang bertahan lama. Nah, dalam hal ini untuk mewujudkan brand awareness yang bertahan lama melalui IMC yang etis dan taat hukum. Karena memang background saya sebagai pakar hukum. Well, tentunya pengiklanan di era digital ini kita memahami bahwa iklan adalah sarana atau tools yang utama dalam pemasaran untuk memperkenalkan produk dan membangun kesadaran konsumen. Nah, tentunya target audience juga berkaitan dengan bagaimana memfasilitasi penyampaian informasi yang diinginkan produsen kepada target audience atau market size-nya. Nah, tentunya kompetisi di era digital ini juga penting agar perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan penjualan dan pendapatan tentunya, dan tentunya mempertahankan posisi kompetitif dalam persaingan dunia usaha. Nah, tetapi tentunya dalam mengiklankan, kemudian melihat target audience, dan tentunya di kompetisi era digital, kita juga mesti mengingat adanya norma pengiklanan. Ya, tentunya dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, tentunya banyak iklan yang mulai menyimpang dari nilai etika dan kebenaran atau validitas produk ya. Tentunya teman-teman juga tentunya belum lama ini ada hal yang viral ya yang berkaitan dengan penjualan produk yang diklaim overklaim berkaitan dengan skincare. Nah, ini juga mesti memahami adanya norma pengiklanan agar konten atau substansi yang diiklankan memang real sesuai dengan produk yang dijual. Nah, tentunya etika dan norma hukum pengiklanan di era digital, teman-teman mesti memahami setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, etika dan norma hukum, bahwa sekali lagi jangan sampai iklan yang diberikan atau yang ditonton oleh masyarakat atau dalam hal ini sebagai konsumen, ini menyebabkan kerugian sosial maupun hal tersebut berimpact juga pada reputasi bisnis. Kemudian selanjutnya iklan yang menyesatkan, yaitu iklan yang seringkali muncul karena informasi yang tidak utuh dan pelanggaran terhadap norma etika periklanan yang menunjukkan lemahnya kepedulian terhadap regulasi yang diatur dalam kode etik PPPI dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sekali lagi bahwa iklan tidak boleh gitu ya merugikan konsumen dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan produk yang memang dijual. Kemudian undang-undang terkait ini juga mesti dipahami bahwa ketika mau mengiklankan satu produk atau jasa begitu ya, ini ada undang-undang UU PK dan pembentukan BPKN serta BPSK menunjukkan komitmen negara dalam melindungi konsumen, yaitu di pasal 9, 10, 12, 13, 17, dan 20 pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan dasar hukum yang jelas terhadap larangan praktek
periklanan yang menyesatkan. Kemudian berkaitan dengan hoax dan penipuan, ini juga menjadi sangat penting karena memang dalam pemasaran digital, tentunya kita mesti memahami di pasal 378 KUHP ini mengatur sanksi atas tindakan penipuan demi keuntungan pribadi. Nah, ini mungkin yang belum lama ini juga menjadi ramai ya di dunia infotainment gitu ya. Mungkin kalau yang teman-teman nonton juga tentunya di dunia hukum tentunya melanggar meskipun memang secara kasus ini masih berjalan, tetapi setidaknya bisa disampaikan bahwa ada beberapa perusahaan skincare yang overclaim. Jadi yang dipasarkan atau yang diiklankan itu tidak sesuai dengan memang hasil lab dan kemudian dengan produk yang disediakan. Ini teman-teman mesti berhati-hati dengan hal tersebut. Nah, kemudian kita juga akan membahas mengenai hukum perlindungan konsumen dalam periklanan. Nah, tentunya berbagai bentuk hoax dan penipuan seperti penggunaan identitas yang palsu, iklan yang hiperbolis, dan manipulasi konsumen ini juga menegaskan perlunya penegakan hukum pada perlindungan konsumen, yaitu di pasal 9 yang berkaitan dengan informasi yang tidak benar, pasal 10 berkaitan dengan larangan membuat pernyataan yang menyesatkan, dan di pasal 13 mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai larangan janji hadiah palsu. Ya, tentunya pasal 12 dan 13 memperkuat pentingnya penyampaian informasi iklan secara utuh dan tidak menyesatkan gitu ya. Jadi tentunya kejelasan informasi produk ini harus clear. Nah, tentunya selain itu banyak iklan yang hiperbolis ya, karena hampir rata-rata iklan pasti mengklaim bahwa produknya paling bagus, terbagus gitu ya. Nah, tentunya di pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga pelanggaran ini menunjukkan lemahnya kontrol dan pentingnya sanksi pidana maupun administrasi terhadap iklan yang tidak etis gitu ya. Kemudian selanjutnya di pasal 20 ini juga berkaitan dengan mewajibkan pertanggungjawaban pelaku usaha atas iklan yang menimbulkan kerugian. Nah, jadi jangan sampai ada iklan-iklan yang overclaim gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kemudian penggunaan Integrated Marketing Communication atau IMC untuk kepentingan pengiklanan di era digital. Nah, ini kita mesti memahami dulu bahwa IMC ini berfungsi tidak hanya sebagai strategi pemasaran terpadu, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol internal untuk memastikan komunikasi merek tetap etis, akurat, sesuai hukum, tanpa menyesatkan konsumen. Juga strategi komunikasi yang hanya mengejar viralitas ini cenderung tidak bertahan lama ya. Jadi tentunya walaupun viral tetapi tentu quality of product ini juga mesti benar-benar dijaga. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang IMC yang terintegrated and ethic itu lebih efektif untuk membangun brand awareness jangka panjang. Jadi jangan sampai sebenarnya kita punya produk ini hanya bertahan karena keviralannya saja, karena the power of media sosial and viral, but make sure that your product ini akan long last karena memang secara quality ini terjaga. Kemudian, demi mencapai kesadaran merek yang berkelanjutan, perusahaan juga memastikan konsistensi pesan lintas kanal. Ya, ini berkaitan dengan kejelasan informasi, kepatuhan peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kode Etik, Periklanan Nasional, dan standar digital global. Nah, ini berkaitan dengan edukasi dan sosialisasi pengiklanan yang etis dan taat hukum, tentunya harus memperhatikan setidaknya ada tiga hal pokok. Yang pertama tentunya berkaitan dengan hak konsumen, gitu ya, bahwa kita mesti memahami bahwa konsumen ini juga memiliki hak
untuk mendapatkan informasi yang transparan berkaitan dengan informasi produk gitu ya, sehingga jangan sampai merugikan. Begitu juga masyarakat juga walaupun memang dilindungi oleh Undang-Undang Konsumen, tapi masyarakat juga memahami bahwa harus cerdas gitu ya dalam memilih produk dan tidak cepat termakan oleh konten iklan. Nah, kemudian pemahaman pengiklanan ini juga diperlukan untuk menerapkan kode etik pengiklanan agar tidak melakukan pelanggaran akibat ketidaktahuan. Oke, baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf tidak bisa bergabung secara Zoom karena ternyata ada em, agenda lain yang terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, bisa diberikan di kolom komen ya di dalam YouTube link saya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan salam kaya ilmu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.